Oke teman-teman, balik lagi bersama gue. Di sini gue kedatangan lagi sebuah laptop di sini ya. Laptop HP gitu, HP 14. Keluhan dari user adalah dia overheating gitu ya, terlalu panas gitu ya. Dan setelah tanya user bahwa thermal paste-nya belum diganti, yang kedua dia mau ngecek fan-nya gitu ya. Apakah fan-nya minta diganti atau enggak, ataukah sudah rusak atau belum maksudnya gitu ya. Nanti kita coba lihat dan apakah debunya itu banyak gitu ya, karena dia bisa mengganggu sirkulasi dari laptopnya. Let's go. Nah, di sini adalah laptopnya gitu ya. Di sini ada thermal kamera. Nanti gue coba cek menggunakan thermal kamera apakah benar overheating atau enggak. Dan coba kita nyalakan laptopnya. Oke, sudah nyala ya. Coba kita cek suhu awalnya menggunakan thermal kamera. Coba kita lihat. Masih adem ya. Pas dicek gitu ya, di sini masih adem karena baru dinyalain. Coba nanti kita tunggu beberapa menit dulu, 5 sampai 10 menit, baru nanti kita cek menggunakan thermal kamera lagi. Oke, setelah didiamin selama beberapa menit gitu ya, dan di sini adalah pengukuran menggunakan thermal kamera ya. Di situ lihat, yang paling panas 35 dan yang paling kiri itu di sini fan-nya. Kedengeran ya? Ada suara fan dengan suhu 44 gitu ya. Itu lumayan panas juga. Gitu ya. Dan itu buat LCD segala macam. Nih yang bagian sini agak panas keyboardnya gitu. Keyboard bagian sini, tadi fan-nya di bagian sini gitu ya. Tuh, fan-nya. Di sini fan-nya. Tadi ada bagian sini sedikit panas. Apalagi yang kita cek. Oke. Sementara itu dulu ya, karena di sini dipasswordin gitu, dipasswordin, jadi kita nggak bisa masuk. Ya ini setelah minta passwordnya sama user gitu ya, dan di sini kita menemukan bahwa di sini itu ini baru pertama kali dinyalain dan belum buka aplikasi apa-apa. Ternyata CPU-nya itu sampai 100% dan kipasnya makin kencang. Dengar, ya, kipasnya makin kencang. Tuh, kipasnya makin kencang. Di sini berarti bukan dari hardware-nya aja, berarti kemungkinan besar dari software-nya nih ya. Dari yang ini sama yang ini tuh ya. Itu kemungkinan ada virus, kemungkinan ya, atau ada aplikasi yang berjalan di latar belakang. Coba misalkan kita cek di sini. Tuh ya. Jadi 49, 50. Kita deketin lagi nih. Kedengeran ya? Jadi begitulah suara dari kipasnya gitu. Dan ternyata di sini gue menemukan juga bahwa softwarenya ada yang bermasalah gitu ya, bukan dari fan-nya aja. Fan-nya sih oke, thermal paste-nya kita nggak tahu, coba kita lihat. Tapi tadi CPU-nya sampai 100% gitu ya. Dan di sini tadi pakai thermal kamera itu juga tadi bisa sampai 50 derajat tuh ya. Tuh 50 derajat, naik lagi 49, 50 tuh ya. Jadi kita bongkar aja dan kita kasih tahu bahwa sistemnya juga harus diinstal ulang, kemungkinan besar gitu untuk amannya. Kita kali ini akan membongkar laptopnya gitu ya. Akan bongkar laptopnya. Ini sebelumnya sudah pernah di servis ya. Di sini. Ini ada segel kitanya juga. Pelanggan tetap asik. 2 kali servis. LCD apa mesin juga di sini juga.
kayak ginian kecil. Nah, beginilah penampakan dari laptopnya ya. Di sini kita lihat bahwa fan-nya bersih ya dan semua motherboardnya bersih. Jadi di sini adalah laptop yang pernah diservis di gua. Dan biasanya kalau misalkan gua bongkar mesin gitu, gua selalu ngebersihin gitu. Mau entah itu fan atau debu-debu yang di sini, makanya kelihatannya bersih kan tuh, kinclong gitu ya. Makanya di sini oke, gitu. Karena maintenance dari gua sendiri. Gue orangnya harus yang apik gitu ya. Usernya juga di sini sudah pakai Samsung. Wah, mantap. Pakai SSD Samsung nih ya. Mantap. Evo 1 TB. Mantap. RAM-nya juga sudah pakai 2 slot tadi ya. Kita lihat. Oke, di sini adalah penampakan dari laptopnya ya. Penampakan dari laptopnya. Kita pisahin dulu bautnya biar nggak ketukar antara baut luar dan baut dalam. Sebagai seorang teknisi kita harus bisa membedakan baut luar dan baut dalam. Tapi untuk meminimalisir ya bahwa adanya kesalahan kita, makanya kita pisahin. Tuh. Ini fan-nya mantep banget ya, gede banget ya. Mantap. Dan di sini kita lihat thermal paste-nya masih lumayan gitu ya. Cuma di sini karena terlalu panas, makanya dia jadi kayak gini gitu. Dilihat coba di sini thermal paste-nya. Di bagian tengah itu udah nggak ada thermal pad-nya gitu ya. Kemungkinan besar ini karena kepanasan dia jadi yang tengahnya nggak ada, cuma bagian pinggirnya. Kita yang butuhkan kan di bagian tengahnya ini kepada CPU-nya gitu. Padahal bagian tengahnya ini udah nggak ada, cuma di bagian pinggir-pinggirnya yang ada. Nah, inilah kenapa diperlukannya diganti per tahun atau diganti per 2 tahun gitu. Oke, ini kita pinggirin dulu. Kita mau ngecek bagian fan-nya di sini ya. Oke, di sini adalah bagian fan-nya. Apakah dia masih berfungsi atau enggak? Cuma normalnya tadi kita sudah berfungsi ya, karena tadi kita udah lihat dan kita sudah mendengar suara fan-nya gitu ya. Cuma untuk make sure aja kita cek. Kita mau cek. Oh.
Oke, kita cek apakah fan-nya masih berfungsi atau enggak gitu ya, muter atau enggak. Kita menggunakan power supply aja. Masih ya? Muter ya? Tadi udah muter ya? Oke. Kita balikin lagi ke sininya. Oke, ini sudah kita ganti thermal pastanya juga dan kita sudah mengecek gitu bahwa fan-nya itu sudah bisa gitu ya. Tadi kita sudah cek bahwa fan-nya bisa. Coba kita cek ke motherboardnya apakah dia masih muter atau enggak fan-nya dan apakah masih panas gitu ya. Kalau misalkan ini sudah dibetulkan dan masih panas juga, tadi kita lihat bahwa softwarenya gitu ya sudah 100%, kemungkinan itu besar. Kemungkinan besar itu adalah di bagian Windows-nya gitu ya. Entah itu ada aplikasi yang berjalan atau virus gitu, kita nggak tahu ya. Tapi dia menyebabkan PC 100%. Itu harus diinstal ulang. Buat amannya aja. Tuh. Jadi nggak semuanya kerusakan itu karena panas karena di motherboard gitu ya. Oh, ini panas, thermal paste-nya atau fan-nya mati. Padahal kita cek tadi fan-nya nyala gitu ya. Atau bisa juga kemungkinan kita cek nyala tapi terkadang juga fan-nya mati. Itu juga bisa kemungkinan. Kadang nyala, kadang mati. Itu juga bisa. Oke, setelah kita pasang gitu ya di sini, kita mau menyalakan dan membuktikan apakah bagian fan-nya itu nyala atau tidak dan mesinnya itu berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, mari kita nyalakan. Oke, seharusnya laptopnya sudah nyala, fan-nya sudah muter ya. Oke, nyala ya, dan fan-nya sudah berfungsi dengan baik dan yang lainnya tidak kotor gitu, udah bersih gitu ya teman-teman. Jadi di sini adalah pengecekannya. Pertama tadi thermal paste-nya kita sudah cek, kedua kebersihannya sudah kita cek juga, yang ketiga fan-nya juga sudah normal. Kemungkinan besar yang tadi bermasalah juga adalah si software-nya gitu ya, sampai 100% dan segala macam gitu ya. Gitu pengecekannya, dan kita tutup dan kita rakit. Semoga bermanfaat. Gitu aja teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.